datang. Terima kasih kepada Ibu Deborah, kami persilahkan untuk penampilannya.
Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah memberikan tumpaknya. Biarlah Tuhan menggantikan dan menggandakan ganti yang Bapak Ibu berikan untuk tumpaknya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke tata ibadah, marilah kita lebih dahulu berdoa di dalam hati masing-masing, diikuti buku ND nomor 15. Dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serapim berdiri di sebelah atasnya dan berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin.
Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kebaktian kita pagi hari ini ialah titah yang pertama, dan artinya kita ikuti bersama-sama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan,
agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kebaktian kita pagi hari ini diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 27. Kita membaca secara responsoria. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar kor dari Ina Hana dan dilanjutkan Ina Deborah. Silakan.
Kita dengar warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 4 Juni 2023. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Trinitatis. Topik Minggu Allah Tritunggal Pencipta segala sesuatu. Yang kedua, kelompok kor di hari Minggu 11 Juni 2023. Pukul 7.30 WIB Ama Salom, Ina Kamis, Remaja. Pukul 10 WIB, Ina Hana, Ina Deborah, Ama Jericho. Pukul 15 WIB, Ama Huria, Ina Esther, NHKBP. Yang ketiga, kebaktian sektor. Hari Selasa 6 Juni 2023, sektor Nazaret, di rumah keluarga MC Bagariang, Boru Pangaribuan. Alamat Aula Gereja HKBP Cimanggis. Sektor Bethlehem keluarga S. Siregar Boru Sinambela, alamat Cilangkap RT 02 RW 17. Yang ketiga, sektor Efesus keluarga K. Simajuntak Boru Naibaho, alamat Jalan Kapitan 3 nomor 57 RT 08 RW 10 Babakan Sukatani. Sektor Galatia di rumah keluarga D. Tambunan Boru Silitonga, alamat Jalan Dongkal. Sektor Filipi di rumah keluarga B. Simbolon Boru Sinaga, alamat Cisalak Pasar. Hari Rabu 7 Juni 2023, sektor Sion di rumah keluarga A. Silitonga Boru Gultom, alamat Gang Makmur. Sektor Betania keluarga R. Tarihoran Boru Sihombing, Jati Jajar 2. Sektor Roma di rumah keluarga J. Tambunan Boru Purba, alamat Jalan Bungur RT 03 RW 02. Sektor Korintus Off, sektor Kolose di rumah keluarga R. Manurung Boru Nenggolan, Jalan Insinyur H. Juanda. Sektor Kanaan di rumah keluarga B. Aritonang Boru Ritonga, alamat Aula Gereja HKBP Cimanggis. Sektor Judea di rumah keluarga Samosir Boru Purba, alamat Jalan Duku Komplek Angkatan Darat. Yang keempat, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi jemaat di gereja kita, yaitu keluarga Yuan Bastian Manik Pebrina Boru Sihotang, masuk ke sektor Roma. Yang kelima, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 11 Juni 2023 kita memakai bahasa Batak. Yang keenam, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Harbangan Tapubolon anak dari Bapak Jesman Tapubolon almarhum Ibu Resta Borusiagian, alamat Jalan Kapitan 3 Gang Harmoni RT 02 RW 04 Sukatani Tapos Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, masuk sektor Efesus. Dengan tunangannya Ririn Apriani Sagala, putri dari Bapak Aden Sagala, Ibu Maradesta Boru Purba, alamat Blok D 22 nomor 35 RT 06 RW 11 Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Jemaat HKBP Taman Wisma Asri, Resort Taman Wisma Asri, pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis Resort pada hari Sabtu 10 Juni 2023. Yang ketujuh, amplop pembangunan. Di minggu kita hari ini mengumpulkan persembahan amplop pembangunan dan persembahan yang kedua ke depan. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kedelapan, jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu hari ini di kebaktian pukul 7.30 WIB dan pukul 10 WIB, yaitu kreativitas dari kategorial Ina Deborah. Dan di ibadah hari Minggu 11 Juni 2023 di pukul 7.30 WIB dan 10 WIB, yaitu penampilan dari sektor Roma. Yang kesembilan, himbauan untuk mengikuti persekutuan lansia. Dihimbau kepada anggota jemaat yang sudah lanjut usia atau lansia
yang berumur 60 tahun ke atas agar dapat mengikuti persekutuan lansia di gereja kita yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 15 WIB di gereja kita. Yang ke-10, konser amal Punguan Ama Distrik atau PAD. Pada hari Jumat 7 Juli 2023 yang akan datang, akan diadakan konser amal Punguan Ama HKBP Distrik 28 Deboskap dalam rangka menggalang bantuan yang diperuntukkan bagi gereja kecil yang ada di distrik 28 Deboskap dan gereja-gereja di Bonapasogit. Panitia menyediakan penjualan tiket untuk mengikuti konser tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat kita lihat di papan pengumuman yang ada di pintu masuk gereja kita. Yang ke-11, amplop Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Di hari Minggu 11 Juni 2023, kita mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Yang ke-12, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juni 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial, bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 28 Mei 2023, 818 orang. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 2 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang ke-15, iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 5 kepala keluarga sebanyak Rp700.000. Yang ke-16, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak Rp1.800.000. Yang ke-17, tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 4 kepala keluarga sebanyak Rp600.000. 18 keuangan gereja. Huria Rp11.734.775. Pembangunan Rp4.081.175. Sentralisasi atau pusat Rp8.690.500. Jumlah Rp24.506.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengar kor dari Ama Jericho.
Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita untuk membacakan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 ditambah ayat 26 sampai dengan ayat 28. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2 ditambah ayat 26 sampai dengan 28. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat pertama dan pembuka dalam Alkitab atau kitab suci ini mengawali seluruh firman Allah disebutkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita baca di pasal 1 saja, ada 31 kali muncul kata Allah. Ini hendak menegaskan bahwa hidup ini bukan tentang saya dan tentang Anda, bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Itu sebabnya kitab Kejadian ini disebut sebagai His story. Ceritanya Allah. Ini tentang Allah, bukan tentang kita. Dan alangkah bersyukurnya karena di dalam His story itu ada saya, ada Bapak Ibu, ada saudara-saudari sekalian disebutkan di sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini perlu kita sadari, ini perlu kita pakai untuk mengevaluasi diri kita pada saat ini, bahwa ternyata tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Seseorang memiliki sesuatu, orang yang memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki posisi, orang memiliki ilmu pengetahuan atau menguasai teknologi. Satu hal yang harus disadari, Tuhan adalah permulaan dari semuanya itu. Hadirmu saat ini di tempat ini, suasana di gereja pada pagi hari ini juga adalah anugerah Tuhan. Lihatlah, kitab suci ini dimulai dengan kata keterangan waktu, pada mulanya. Ini mau menegaskan bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan dan dikendalikan oleh Tuhan.
Amerika Serikat bisa menciptakan dolar, Indonesia bisa menciptakan rupiah, tapi tak satu pun dari kita yang bisa menciptakan waktu. Itu sebabnya dunia ini berkata time is money, tapi orang percaya akan bersaksi time is grace. Ini adalah waktu pemberian Tuhan. Saudara-saudari, perlu kita sadari dan perlu kita evaluasi bahwa ternyata tidak ada satu alasan pun untuk menyombongkan sesuatu atau bersikap arogan terhadap orang lain atau terhadap sesuatu. Tidak ada satu alasan kuat bagimu untuk bersikap sombong atau arogan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu hal. Sekali saja kau jatuh ke dalam kesombongan dan arogansi, ingat, peristiwa Menara Babel sudah mencatat semuanya akan hancur. Maka satu kalimat pembuka di Alkitab ini harus menjadi evaluasi dan menyadarkan kita, Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Untuk membantu kita mengevaluasi diri dari kalimat itu, ada 3 poin penting yang perlu kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Saluhut nado marmula sian debata. Satu kali, ini bukan cerita nyata tapi hanya ilustrasi menolong kita. Satu kali ada 2 ibu bertengkar hebat yang letak kebunnya berdampingan. Ibu si A sangat marah terhadap si ibu B karena dia merasa ibu B telah mencuri buah semangka dia yang hampir matang. Ibu B bertahan, ini semangka saya. Karena memang menjalar ke kebun si ibu B. Si ibu A merasa di tanah atau di kebun dia juga ada menjalar semangka itu. Mereka bertengkar hebat hingga akhirnya mereka terdiam. Ini tidak ada titik temu. Kalau begitu kita cari siapa sebenarnya yang menjadi pemilik semangka ini. Maka si ibu yang 2 ini sepakat. Mereka mencari di mana awal atau akar atau batang dari semangka itu. Kita tahu semangka dia merambat, bisa batangnya di sini tapi buahnya di sana. Maka sepakat mencari. Setelah mereka menemukan di mana awal atau batang dari semangka itu, mereka berdua terdiam. Karena ternyata batang itu bukan di kebun ibu A, bukan di kebun ibu B, tapi di kebun bapak kepala desa. Hanya merambat sampai ke kebunnya, sampai ke kebunnya. Mereka terdiam, pertikaian itu selesai. Bapak ibu saudara-saudari, itu hanya ilustrasi. Siapa tahu dari antara kita saat ini ada yang sedang bertikai karena menganggap milik kepunyaan kita, harta, posisi, nama baik, harkat diganggu atau diambil orang lain. Coba tenang dan cari tahu. Dan ingat, sumber semuanya itu bermula atau berawal dari Tuhan Allah. Maka jangan keraskan hatimu dalam pertikaian itu. Segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Allah bekerja melalui firman-Nya. Allah berfirman jadilah, maka itu terjadi. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Pada hari pertama, apa yang Tuhan ciptakan? Unang belusiha makenang langit dan bumi dah. Saya pernah tanya sama paropuan ini, apa yang diciptakan Tuhan pada hari pertama? Langit dan bumi. Apa hari pertama? Hah? Bah, takolan inatoka bisbido. Apa hari pertama? Kok cakrawala? Bagus. Apa hari pertama?
terang. Gula lebih sudah portibion. Karena perjulu di topan natiur. Itu hari pertama jadilah petang, jadilah terang. Hari kedua baru masuk cakrawala. Hari ketiga baru dipisahkan lautan dan daratan, kemudian tumbuhan. Hari keempat ditempel di langit sana bulan, bintang, matahari, benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang di dalam air, kemudian di atas atau di udara. Hari keenam baru Tuhan menciptakan binatang di darat dan sedari dohita di topadok binatang di darat. Di hari keenam jala perjulu do nasi dasyak kita. Setabi panangga do perjulu di topas ya jolma senior panangga. 6 hari Tuhan mencipta dengan firman-Nya. Allah berfirman jadilah, maka itu terjadi. Firman yang sama tetap bekerja hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman itu telah menjadi daging. Itu kesaksian Yohanes. Saya mengundang mari membuka Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Yesus. Firman bersama-sama dengan Allah, firman yang telah menciptakan langit dan bumi, firman yang sama yang bekerja di dalam daging, yaitu Yesus Kristus, dan firman itu tetap bekerja sampai sekarang. Itu yang kita kenal melalui Roh Kudus. Itulah yang menuntun, itulah yang menasihati, menghibur, dan mengiring perjalanan orang percaya kini di dunia ini. Maka dialah Allah Bapa pencipta, dialah Allah Anak Yesus Kristus Juru Selamat, dia jugalah Allah Roh Kudus Sang Penuntun orang percaya. Inilah yang kita sebut dalam ajaran kekristenan dengan istilah Trinitatis. Ketritunggalan Allah. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Jangan pakai hitungan matematika untuk memahami ini, tapi iman percaya yang diperlukan untuk mengerti ini. Karena hitungan matematika 1 tambah 1 tambah 1 sudah pasti 3. Maka kalau itu yang kita pakai memahami Trinitas, pasti akan selalu gagal dan tidak akan percaya. Maka kita akan ikut-ikutan dengan orang-orang non-Kristen yang berkata bahwa agama Kristen menyembah 3 Tuhan. Tritunggal atau 3 tapi 1, Bapak Ibu apa boleh buat, memang sangat sulit dijelaskan. Ini rahasia Allah. Allah menampakkan diri, menunjukkan karya keselamatan dalam 3 rupa itu. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi saya kira bisa menolong kita memahami ini. Ibaratkan matahari, lihat ke atas, ada yang bulat besar di atas. Itu kita sebut matahari. Kalau ada matahari maka akan terjadi cahaya yang mengakibatkan terang, maka kita akan menyebut itu cahaya matahari. Kalau ada terik matahari kita pergi ke halaman atau keluar, maka kulit ini akan merasakan panas, ini akan kita sebut panas terik matahari. Dia satu di situ.
Tapi kita bisa melihat ada yang bulat, ada cahaya, ada perasaan suasana hangat atau panas yang dihasilkan. Tapi dia satu, matahari. Paling tidak itu bisa menolong sedikit untuk memahami Trinitas. Yang kedua, manusia diciptakan sesuai dengan rancangan Allah. Ayat 26 disebutkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan itu tidak kebetulan, tapi dalam rancangan Tuhan, dan rancangannya matang. Ketika disebutkan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan ada dua Tuhan di sana sedang berbicara, tapi Allah berbicara kepada dirinya sendiri untuk menegaskan bahwa rencana untuk menciptakan manusia itu bukan kebetulan. Itu sesuai dengan rancangan ilahi atau rancangan Tuhan. Itu sebabnya kita dengan tegas menolak paham-paham yang dilahirkan dunia ini, termasuk paham yang dilahirkan oleh Charles Darwin yang menyebutkan teori evolusi, bahwa manusia ini tadinya katanya berasal dari bodat. Allah dohamu siap bodat berasal dari kera. Itu teori evolusi. Kita menolak keras paham itu. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan dengan sengaja oleh Tuhan. Tidak kebetulan atau bukan tidak sengaja. Itu benar-benar dirancang dahulu. Bagaimana kelak mereka dicipta? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan yang paling luar biasa yang perlu kita ingat, bahwa Allah mencipta itu creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita sekarang ini diperhadapkan misalnya teori cloning atau ya penggandaan genetik, itu dibuat dari yang sudah ada, digandakan. Tapi Allah tidak. Dia menciptakan dari yang tidak ada sama sekali, creatio ex nihilo, menjadi ada. Manusia diciptakan disebut segambar dan serupa dengan Allah, atau sering diistilahkan dengan imago Dei. Ini bahasa Latin. Imago Dei, bahwa di wajah kita ini Tuhan telah menitipkan atau menunjukkan wajah Allah atau wajah ilahi. Itu menjadi keistimewaan manusia dari ciptaan lainnya. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Imago Dei. Dan keistimewaan berikutnya, kita diciptakan langsung oleh tangan Tuhan. Kalau hari pertama sampai hari ke-6 pertama, itu diciptakan hanya dengan berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Tetapi khusus untuk manusia, Allah sendiri yang membentuknya. Itu keistimewaan kita. Kemudian keistimewaan manusia dari ciptaan lainnya, kita diberi akal budi supaya kita mampu mengusahakan memelihara bumi ini dan ciptaan lainnya. Jadi kita dicipta berakal budi bukan untuk mengeksploitasi bumi. Tuhan kasih kita ilmu, pengetahuan, kemajuan teknologi bukan untuk mengeksploitasi bumi. Sebaliknya, supaya kita mampu memelihara bumi, mengeksploitasi ciptaan lainnya, bukan tetapi memelihara ciptaan lainnya. Dan dari nomor 2 ini kita perlu disadarkan supaya apa? Jangan suka insecure. Apa itu kata anak muda, insecure? Ada bahasanya Batak nate. Rendah, bahasa Indonesianya kira-kira rendah diri atau menganggap tidak ada apa-apanya begitu tentang dirinya. Ada bahasa Batak nih. Apa? Minder. Oh, bahasa Indonesia juga ya, minder itulah. Pokoknya insecure begitu. Jangan insecure. Bagaimanapun keadaanmu,
baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Mau rambutmu kribo, mau rambutmu lurus. Jangan pernah insecure. Orang Yahudi pernah memiliki kebiasaan begini, berdoa setiap pagi, itu khusus laki-laki. Tuhan, terima kasih karena kau ciptakan aku tidak sebagai perempuan. Itu pelecehan dan merendahkan martabat perempuan. Alkitab bersaksi, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dengan istimewa, maka jangan pernah merasa minder terhadap apapun dan siapapun. Bagaimanapun keadaanmu saat ini, baik dalam keadaan sehat kau dicipta maupun tidak, baik dalam keadaan normal ataupun tidak, jangan pernah merasa insecure, karena di tengah-tengah diciptakan ketika tidak normal sekalipun, Tuhan punya rencana. Ingat dalam Yohanes 9 ayat 3, murid-murid pernah bertanya, ini kenapa dia buta mulai dari lahir, kata murid-muridnya. Apakah ini kesalahan bapaknya, kesalahan mamanya? Yesus menjawab, dia sengaja diciptakan demikian, supaya lewat dia kuasa Allah ditunjukkan. Dalam kelemahan sekalipun Tuhan bisa pakai itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Karena tadi sudah disebutkan, di kita ini ada wajah Allah, ada rupa Allah. Maka sekali lagi, jangan lagi berlarut-larut dalam sikap insecure, merasa minder dari orang lain. Kamu itu istimewa, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun bentukmu, mau wajahmu lonjong manang marsuhi-suhi, itu diciptakan istimewa dengan sengaja oleh Tuhan sesuai dengan rancangannya. Dan rancangan Tuhan tidak ada yang gagal, karena dia adalah arsitek agung dalam dunia ini. Kalau arsitek bangunan bisa aja salah, tapi arsitek agung tidak akan pernah salah dan gagal. Sebagai manusia yang imago Dei, janganlah kamu merendahkan sesamamu. Bagaimanapun keadaan dan posisi dia, janganlah merendahkan sesamamu. Sebaiknya atau yang terbaik adalah menghargai sesama siapapun dia dan menjaga harkat martabatnya. Setinggi apapun jabatanmu atau posisimu atau kekuatanmu, jangan merendahkan siapapun dalam keadaan yang bagaimanapun. Yang terbaik bagimu adalah hargailah dia dan jaga harkat martabatnya. Tolaklah rasisme, tolaklah diskriminasi dan segala bentuk kejahatan yang berbentuk bullying terhadap orang lain. Yang ketiga, ini yang terakhir. Jagalah gambar dan rupa Allah tetap terpancar dari wajahmu. Biarlah orang-orang yang bertemu denganmu berkata dan bersaksi, ada wajah Allah di wajahmu, ada wajah Tuhan di rupamu. Karena wajahmu yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih, penuh dengan kejujuran, tidak ada dalam tipu muslihat, dalam kecurigaan, atau dalam hal yang lain. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Disebutkan setelah Adam dan Hawa diciptakan, Allah memberkati mereka, memberkati manusia yang pertama itu, dan memberi mandat kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bapak Ibu, kata beranak cucu dan bertambah banyak bukan hanya persoalan kuantitas atau jumlah, tapi lebih kepada kualitas. Ayo perbanyak wajah-wajah Allah yang lahir di bumi ini, memancarkan wajah ilahi di tengah-tengah dunia ini, dan biarkan wajah ilahi itu tetap ada di dalam wajahmu. Jangan hanya di dalam ruangan ibadah ini, tapi setelah keluar nanti di gereja ini, biarlah itu tetap melekat dalam wajah kita. Ada sebuah kisah nyata di balik lukisan The Last Supper. The Last Supper atau perjamuan terakhir.
Saya kira orang Batak Kristen rumahnya itu biasanya selain foto wisuda ada lukisan perjamuan kudus. Perjamuan kudus atau The Last Supper, pelukisnya adalah Leonardo da Vinci. Ternyata Leonardo da Vinci membutuhkan bertahun-tahun untuk menghasilkan lukisan perjamuan terakhir itu. Untuk tokoh murid-murid itu tidak sulit bagi Da Vinci. Tapi ketika dia mau melukis Yesus atau tokoh Yesus, dia berpikir keras mencari wajah siapa yang cocok untuk dibuat model sebagai gambar Yesus. Dia pergi keluar mencari dan mencari bertahun-tahun hingga dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Pietri Bandinelli. Da Vinci melihat di wajah Pietri Bandinelli itu memancarkan wajah Yesus sesuai dengan pembacaan firman. Maka dia berkata, oh ini cocok. Dia berbicara dengan Bandinelli, dia menawarkan, kemudian Bandinelli setuju, dia dibawa ke studio. Bandinelli duduk di kursi, Da Vinci mulai melukis wajah Yesus hingga selesai. Setelah itu selesai, dia sangat puas dengan karyanya itu. Bandinelli pun pulang sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka sepakat. Sekarang dia tiba kepada hal yang lebih sulit lagi, untuk melukiskan wajah Yudas Iskariot. Dia berpikir keras, wajah yang mana yang cocok untuk Yudas Iskariot. Dia berkeliling-keliling mencari-cari. 1 tahun baru dia bisa bertemu. Di persimpangan jalan dia bertemu dengan seorang laki-laki yang penampilannya urak-urakan seperti orang yang tidak terurus. Dia melihat, ini cocok, ini wajah si Judas. Dia ajak itu si laki-laki ke studionya dan dia setuju. Maka laki-laki itu duduk, kemudian Da Vinci menjelaskan, saya mau melukis Yudas di sini. Kemudian laki-laki itu sebelum dilukis, karena Da Vinci sudah siap dengan kuasnya, tapi laki-laki itu berbicara dengan suara yang berat. Dia berkata, Da Vinci, apakah kau tidak mengenaliku? Da Vinci melihat, saya tidak mengenalimu. Da Vinci, 1 tahun yang lalu, aku duduk persis di kursimu ini di studio untuk kau lukiskan mengambil wajah Yesus. Tapi akibat pergaulanku di luar, sekarang kau panggil ke sini. Yang kau sebut cocok untuk melukiskan wajah Judas. Pietri Bandinelli berubah. Apa yang dia alami itu berakibat pada wajah yang dipancarkannya. Yang tadinya dia hidup sebagai seorang Kristen sejati, terpancar dari wajahnya wajah Yesus, tapi ketika dia hidup dalam kejahatan, yang dipancarkan wajahnya adalah wajah pengkhianat. Bapak Ibu, itu sebabnya saya tegaskan di nomor 3 ini. Jagalah supaya gambar dan rupa Allah tetap terpancar dari wajahmu. Dengan cara apa? Tetaplah hidup dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan yang menunjukkan citra ilahi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Firman-Mu menyadarkan kami, menolong kami mengevaluasi diri kami. Engkau adalah Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu berasal dari-Mu. Maka apapun yang ada pada kami ini, pada saat ini, baik suka maupun duka, baik kekuatan maupun kelemahan, keberuntungan atau dalam kerugian, kesuksesan atau kegagalan, ajar kami untuk senantiasa mensyukuri pemberian-Mu ini. Engkau adalah Allah pengendali waktu. Engkau yang menganugerahkan setiap waktu bagi kami. Maka biarlah kami menjalani waktu pemberian-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan keinginan-Mu. Kau telah menciptakan kami dengan sengaja oleh rancangan-Mu yang agung.
Ya Tuhan, biarlah kami menjaga supaya gambar dan rupa-Mu tetap terpancar dari wajah kami. Oleh karena kami hidup dalam hal-hal yang Engkau kehendaki, yang sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa memancarkan wajah-Mu. Dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami, Engkaulah kiranya yang kami saksikan. Ya Tuhan Allah kami menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat HKBP Cimanggis ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua yang hadir pada ibadah ini, atau jemaat lain yang bertepatan beribadah pada pagi hari ini. Berkatilah mereka semua umat-Mu ini dengan umur panjang dan kesehatan dan dengan sukacita. Apapun yang menjadi kerinduan umat-Mu yang mendengarkan firman dan bersekutu pada ibadah pagi ini, tolong ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah itu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya sukacita mereka penuh. Ya Tuhan, Engkaulah Allah di atas segala sesuatu. Padamulah kami berlindung. Tuntunlah umat-Mu ini supaya berjalan dalam jalan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan Allah kami, berkati setiap orang tua supaya mereka berhikmat dalam membina rumah tangga dan membimbing anak-anak yang telah Engkau anugerahkan bagi mereka. Biarlah lewat bimbingan orang tua, dari anak-anak mereka juga terpancar wajah ilahi dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan mereka yang berkenaan dengan kehendak-Mu. Berkati setiap anak dari jemaat-Mu ini yang sedang berada di dalam bangku sekolah atau perkuliahan, Engkau anugerahkan hikmat kepintaran. Yang sudah bekerja, berikan kekuatan. Yang mencari pekerjaan, berikan kesabaran. Yang sudah berumah tangga, tambahkan damai sejahtera bagi rumah tangga mereka. Yang sedang mencari jodoh, Engkau yang menetapkan pergaulan dan yang mendekatkan jodoh mereka. Ya Tuhan Allah kami mau menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan kedua dan amplop pembangunan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.